Shalom, selamat pagi. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun kita di dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami bersyukur karena kasih karunia lewat nafas kehidupan kembali kami terima hari ini. Biarlah terus kami memuji memuliakan Tuhan karena kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa. Kami mau terus berjalan dalam terang Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Daniel 4 ayat 34. Begini firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian judul perikop kita pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berawal dari seorang raja yang bernama Nebukadnezar yang memiliki kekuasaan, keagungan, dan kebesaran, tetapi ia lupa dari mana semuanya itu berasal. Inilah awal dari kehancuran Nebukadnezar. Ketika Babel selesai dibangun, Nebukadnezar dengan angkuh menyatakan bahwa semua itu terjadi oleh karena kekuatannya sendiri, keberhasilannya membuat dirinya menjadi sombong. Kesombongan membuat orang meninggikan diri. Ia lupa bahwa segala sesuatu yang dicapai adalah pemberian dari Allah. Saudaraku, tanpa kita sadari, Tuhan bisa saja mengambil harta ataupun kekuasaan yang sudah kita miliki tersebut dalam sekejap mata. Dan bukan hanya itu saja, kesadaran dan pikiran kita pun dapat diambil oleh Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh Nebukadnezar. Ia mengalami hal itu, ia dihukum Tuhan. Pikirannya dan kesadarannya pun hilang. Tidak hanya itu saja, dia hidup bahkan seperti binatang. Saudaraku, keadaan semakin memburuk dan itu dialaminya selama 7 tahun. Sampai pada akhirnya penderitaannya, kesusahannya, hal-hal yang sakit yang dialaminya melahirkan satu pengakuan bahwa hanya Allah lah yang besar, bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai keperkasaan. Yang rendah ditinggikan dan yang menganggap dirinya tinggi akan direndahkan oleh Tuhan. Pengakuan atas kemahakuasaan Allah membuat orang semakin menundukkan diri di hadapan Allah. Saudaraku, kita belajar dari kisah Nebukadnezar ini untuk percaya tentang keperkasaan Tuhan, tentang keagungan Tuhan, bahwa Tuhan yang maha tinggi itu hidup selama-lamanya dan bahwa kerajaannya adalah abadi. Kekuatannya tidak ada yang bisa melawan. Kejadian ini membuat manusia mengakui kedaulatannya. Manusia sadar dan mengakui dosa-dosanya. Demikianlah Nebukadnezar akhirnya bertobat.
melepaskan diri daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Tuhan tahu bagaimana merendahkan orang-orang yang berjalan dalam kesombongan. Saudaraku, mari kita semakin menyadari kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak dari Allah dalam hidup kita ini. Sehingga kesadaran diri kita kembali lagi dengan mengakui bahwa kemahakuasaan Allah itu adalah tetap. Tuhan terutama dalam mengadakan keselamatan bagi kita, yaitu Yesus Kristus, adalah tetap. Yohanes 15 ayat 5b berkata, Tuhan pun berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, Tuhan tahu bahwa manusia mudah menjadi sombong ketika kehidupannya dikelilingi berkat besar, nama besar, ketenaran dan kekayaan, juga keberhasilan. Ketika kita mengesampingkan Tuhan dalam kesuksesan kita, dosa kesombongan akan meruntuhkan keberhasilan kita. Kesuksesan, ketenaran kita semestinya menjadikan kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Saudaraku, kesombongan bangsa Israel layaklah menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Bagaimana Allah menghukum mereka, namun Allah merangkul mereka ketika mereka menyadari dan bertobat kepada Tuhan. Saudaraku, ketika teguran ringan tidak direspon positif, terkadang Allah terpaksa memakai teguran keras untuk menyadarkan manusia. Respon yang diberikan oleh manusia pun berbeda, dan itu sangat menentukan, yakni apakah ketika kita ditegur oleh Tuhan, pertobatan itu akan membawa kepada pemulihan atau justru penolakan yang akan memperburuk keadaan kita. Bagaimanakah selama ini kita merespon teguran Allah terhadap kita? Mari saudaraku, kita belajar memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita tentukan sikap bahwa kita dan seisi rumah kita mengakui bahwa Tuhan yang punya segalanya dan kita ini hanya diberikan kesempatan untuk mengelola dan menyalurkan kepada yang membutuhkan agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, bahwa kehidupan kami yang sesaat di dunia ini, ketika Tuhan berikan kepada kami hal-hal besar, tidak membuat kami menjadi sombong. Walaupun kami diberikan kesempatan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan, ajari kami untuk senantiasa merendahkan diri, dan ajari kami membagi-bagikan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab untuk itulah Tuhan memberikannya kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dan semua pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.